Halo sahabat, kita berjumpa kembali pada kali ini. Saya harap kita semua berada dalam keadaan yang sehat, yang baik, yang bersyukur, sehingga kita bisa dengan hati yang bersih, kita akan belajar tentang kebenaran yang dinyatakan dalam Alkitab. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat mengadakan diskusi atau debat atau dialog dengan Bapak Weli Pandensolang. Nah, diskusi atau debat itu disiarkan di YouTube channelnya beliau, channelnya Pak Weli. Nah, beberapa hari yang lalu saya diberitahu oleh seorang teman bahwa diskusi yang kami lakukan itu diulas oleh Bapak Mangapul Sagala. Jadi Pak Mangapul Sagala ini menyimak diskusi kami, kemudian mengulas hal-hal yang menurut dia perlu untuk diulas. Ya. Nah, kali ini saya ingin memberikan tanggapan atas ulasan yang dilakukan oleh Bapak Mangapul Sagala, sekaligus memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang pada waktu debat atau diskusi dulu disampaikan oleh Pak Weli, tetapi saya belum sempat membahas. Ya, jadi menanggapi Pak Mangapul Sagala sekaligus membahas hal-hal yang belum terbahas saat dialog dulu. Ya. Nah, yang pertama-tama Pak Mangapul membahas tentang Kolose 1 ayat 15. Ya. Nah, perlu kita semua tahu bahwa Unitarian, ya termasuk saya ini, mempercayai bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, pencipta dalam arti mendapatkan kuasa dari Allah untuk ikut menciptakan alam semesta. Ya. Jadi Unitarian percaya hal itu. Jadi kalau di dalam pembahasan yang saya sempat ikuti, Pak Mangapul mengatakan, menegaskan bahwa Kolose 1 ayat 15 itu menegaskan bahwa Yesus adalah pencipta. Ya, sebetulnya upaya penjelasan itu tidak ada gunanya. Kenapa? Karena sebelum Pak Mangapul ini menjelaskan, saya juga sudah percaya bahwa Yesus itu pencipta. Jadi buat apa dijelaskan lagi untuk hal yang sudah disepakati sama-sama begitu. Jadi tidak ada gunanya. Ya, yang saya tangkap justru penjelasan itu seolah-olah dikesankan bahwa saya tidak meyakini kalau Yesus itu pencipta. Seolah-olah dikesankan begitu. Jadi melalui ulasan ini saya menegaskan bahwa pandangan itu, penggiringan opini yang seolah-olah mengindikasikan bahwa saya tidak mempercayai bahwa Yesus adalah pencipta, maka upaya itu adalah upaya yang keliru. Karena saya dan rekan-rekan Unitarian saya percaya bahwa Yesus itu terlibat dalam penciptaan. Ya. Oke, mari kita masuk ke Kolose 1 ayat 15. Ya, Kolose 1 ayat 15 bunyinya demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Saudaraku, di pembahasan yang pertama, Bapak Mangapul itu membahas tentang gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya. Jadi menurut Pak Mangapul, seharusnya terjemahnya adalah bukan ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, melainkan yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi karena ayat 15 ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Jadi bukan ia adalah gambar Allah dan seterusnya, tetapi yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan dan seterusnya. Nah,
Terhadap perbaikan atau koreksi ini saya sih tidak ada masalah ya. Mau ia adalah atau yang adalah itu juga sama saja menurut saya. Ya. Tetapi ada hal yang menarik sebetulnya di frase pertama di Kolose 1 ayat 15 ini, Yesus dinyatakan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini sebetulnya menarik. Ya. Sebetulnya dengan kalimat itu saja, dengan frasa itu saja, sudah gugur upaya untuk mengorbitkan Yesus menjadi Allah, ya, melalui ayat ini. Jadi istilahnya gini, frasa ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, itu adalah skakmat. Ya, mereka yang mau mengorbitkan Yesus sebagai Allah, dengan ayat ini sudah kena skakmat, sudah tidak bisa lari lagi begitu. Sudah kena skakmat, tidak bisa berkutik lagi. Nah, maksudnya bagaimana? Maksud saya begini. Di sini dikatakan Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Berarti Yesus bukanlah Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah yang tidak kelihatan itu. Nah, Yesus ini gambarnya. Ya. Saudara bisa lihat contoh di Alkitab kasus yang sama. Terdapat di dalam Matius 22 ayat 20. Waktu itu Yesus bertanya kepada orang-orang, gambar siapa yang ada di uang ini? Begitu kan? Gambar siapa? Nah, yang tertera di situ adalah gambar kaisar. Nah, Anda perlu tahu bahwa uang yang ada gambar kaisarnya, ya, itu bukanlah kaisar itu sendiri. Gambar kaisar itu bukanlah kaisar itu sendiri. Gambar kaisar itu memberikan gambaran supaya orang melihat siapakah atau bagaimanakah figur kaisar itu. Nah, itulah tujuannya gambar, itulah maknanya gambar. Jadi gambar ini memberikan pemahaman sebelum orang itu melihat yang sesungguhnya. Itulah gambar. Jadi pada waktu Yesus bertanya, gambar siapa yang ada di uang, dan itu adalah gambar kaisar, ya. Tentu kita paham bahwa kaisarnya itu ada di kerajaan, tapi yang dikantongi oleh orang-orang waktu itu adalah uang yang ada gambar kaisarnya. Jadi bukan kaisarnya yang dikantongi, tapi gambar kaisar yang dikantongi. Ya, jadi dengan jelas kalau Yesus dikatakan sebagai gambar Allah yang tidak kelihatan, berarti Yesus itu bukan Allah. Karena Allah adalah yang tidak kelihatan itu. Yesus hanya gambarnya. Jadi dengan melihat Yesus, maka orang bisa punya pemahaman bagaimanakah Allah itu. Itulah maksudnya gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Jadi Alkitab menjelaskan hal ini dengan sangat jelas, kita bisa ikuti di Ibrani pasal 9 ayat 24. Ibrani pasal 9 ayat 24 berkata begini. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Jadi gambaran itu bukanlah yang sebenarnya, tetapi dia hanya memberikan pemahaman bagaimanakah yang sebenarnya itu. Ya, saya rasa cukup paham ya. Saya harap Bapak Mangapul juga ikut menyimak hal ini. Dan silakan kalau dirasa penjelasan saya keliru, boleh di counter ya, boleh di counter. Saya akan dengan senang untuk menerima counter Anda. Tetapi kalau counter Anda keliru, saya juga akan counter balik lagi begitu ya. Jadi
Yang pertama, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini sudah merupakan skakmat. Jadi tidak ada kemungkinan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi Yesus adalah gambar dari Allah, di mana Allah itu adalah yang tidak kelihatan. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ini adalah yang sering dipermasalahkan ya. Di Kolose 1 ayat 15 dinyatakan di sana bahwa Yesus adalah yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya. Pak Mangapul tolong perhatikan ya. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, saya melihat terjemahan bahasa Indonesia ini tidak benar, ya, tidak tepat. Informasi yang disajikan berpotensi mengakibatkan kesalahan atau ketidakpahaman dari pesan yang seharusnya disajikan. Ya. Kalau bahasa Indonesia menulis yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, maka ketika saya membandingkan dengan King James hanya berkata the firstborn of every creature. Ya. Jadi bukan yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, tetapi yang sulung dari setiap ciptaan, atau sulung dari, ada yang menerjemahkan of all creature. Jadi sulung dari semua ciptaan. Ya. Sulung dari semua ciptaan. Kata lebih utama di situ itu berpotensi membuat pemahaman yang keliru. Ya, mungkin Pak Mangapul bisa memperhatikan hal ini. Ya, kata lebih utamanya itu lebih baik dicoret saja. Cukup dengan sulung dari segala ciptaan. Nah, begitu. Nah, saya rasa frase ini sangat mudah dipahami. Ya. Suatu kali saya bertanya kepada anak saya masih kelas 3 SMP, saya bertanya, kalau saya berkata 0 adalah sulung dari bilangan asli, saya bertanya kepada anak saya, betul atau salah? Lalu anak saya dengan gampangnya dia jawab salah. Lalu saya bertanya, kenapa kamu jawab salah? Dia menjawab, karena 0 itu bukan bilangan asli. Jadi tidak bisa dikatakan 0 adalah sulung dari bilangan asli. Kalau mau membuat kalimat yang benar, harusnya 0 adalah sulung dari bilangan cacah. Karena 0 itu adalah bagian dari bilangan cacah. Saya merasa apa yang dijelaskan oleh anak saya itu benar ya. Dan ketika saya menanyai hal ini kepada dia dengan gampang menjelaskan masalahnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang sedang saya bahas ini bukan hal yang sulit dimengerti. Ya, hal yang sederhana, yang sangat gampang dipahami, bahkan anak-anak SMP pun bisa memahami itu. Tentu saja syaratnya harus jujur ya. Jangan fanatik, jangan tertutup hatinya, begitu ya. Jadi setiap yang dikatakan sebagai sulung itu adalah bagian dari yang sedang dibicarakan. Jadi memenuhi kualifikasi yang sama seperti yang sedang dibicarakan. Ya. Nah, hal ini saya sampaikan berulang-ulang dalam setiap penjelasan saya. Saya berharap ada rekan-rekan Tritunggal, Trinitarian, ya, atau Oneness atau siapapun yang kalau memang bisa menunjukkan bahwa dalil saya ini keliru, saya akan sangat senang. Tapi sampai saat ini tidak ada satupun yang mampu menunjukkan kesalahan dalil saya ini. Ya, dalil saya
dalil yang saya sampaikan maksud saya adalah bahwa sulung itu selalu menjadi bagian dari tema pembicaraan. Sulung itu tidak pernah dikecualikan dari tema pembicaraan. Ya. Nah, saya harap Pak Mangapul juga fokus ke poin ini. Karena ketika membahas Kolose 1 ayat 15, Pak Mangapul tidak menyentuh sama sekali dalil yang saya sampaikan. Ya, dia justru membicarakan hal yang lain, kemudian menekankan bahwa Yesus adalah pencipta. Nah, ini kan tidak perlu dilakukan karena sejak awal sebelum dia mengulas, saya pun sudah percaya bahwa Yesus adalah terlibat dalam penciptaan, kan begitu ya. Nah, sekali lagi perhatikan, sulung selalu menjadi bagian dari tema pembicaraan. Jadi kalau Yesus dikatakan sulung dari segala ciptaan, itu berarti Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Ya. Perhatikan baik-baik, dan apa yang saya sampaikan ini tidak sulit karena faktanya anak saya yang kelas 3 SMP saja mampu memahami dengan gampang. Ya. Sulung itu selalu menjadi bagian dari pembicaraan. Saya ulang-ulang ini ya, supaya kalau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu mempunyai dalil yang mampu mematahkan argumen ini, saya akan dengan senang hati untuk mendengarnya. Ya, oke. Jadi ketika Yesus disampaikan sebagai dinyatakan sebagai sulung dari ciptaan Allah, itu pasti berarti bahwa Yesus adalah salah satu ciptaan Allah. Hanya saja yang paling sulung. Hanya saja yang paling utama. Kenapa saya katakan paling utama? Dalam pembahasan yang dilakukan oleh Pak Mangapul, beliau mengatakan bahwa ini kan bahasa aslinya kan arke ya. Itu tidak harus berarti sulung dalam arti lahir dulu, tetapi menurut beliau katanya ranking 1 pokoknya. Ya, oke, saya tidak masalah. Ranking 1 itu kan berarti bagian dari ya yang sedang dibicarakan, kan begitu ya. Nah, jadi Anda perhatikan, kata sulung itu, ranking 1 itu bukan lebih utama, tetapi paling utama. Ya, bukan lebih utama, tetapi paling utama. Nah, saya tadi katakan bahwa terjemahan LAI berpotensi membuat keliru, yaitu dengan menulis lebih utama. Itu maksudnya begini. Saya kasih contoh tentang pemakaian kata lebih, ya, bukan paling tapi lebih. Nah, kalau kita membandingkan larinya kendaraan misalnya, sepeda motor atau mobil lah, mobil, ya, itu kita bisa berkata begini: pesawat itu kecepatannya lebih cepat dari segala macam mobil. Ya, kita bisa berkata begitu. Pesawat itu lebih cepat. Jadi kecepatannya itu lebih cepat dari segala mobil. Ya, dibandingkan dengan segala mobil, semua mobil, pesawat itu lebih cepat. Ya, kita bisa berkata begitu. Jadi lebih cepat di sini berarti melebihi dari segalanya, tetapi sekaligus berarti bahwa pesawat itu bukan bagian dari mobil. Ya, pesawat itu bukan bagian dari mobil. Pesawat bukan salah satu bagian dari pembicaraan. Ya. Ingat, kalau menggunakan kata lebih, itu bisa kita berkata begitu tadi. Pesawat lebih cepat dari segala atau semua
mobil. Nah, bisa begitu. Tetapi hal itu menjadi tidak berarti kalau kita mengganti dengan kata paling. Kita tidak bisa berkata pesawat paling cepat dari semua mobil. Kita tidak bisa berkata begitu. Kenapa? Karena pesawat itu bukan salah satu bagian dari mobil. Karena pesawat itu bukan mobil. Jadi kata lebih utama bagi saya ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian, untuk mengeluarkan Yesus dari kelompok ciptaan Allah. Ya, maka digunakan kata lebih utama. Tetapi kalau diterjemahkan dengan benar atau diberi penjelasan dengan benar bahwa sulung itu bukan lebih utama tetapi paling utama atau ranking 1, maka yang paling utama itu selalu menjadi bagian dari pembicaraan. Tidak pernah yang paling utama itu dikeluarkan atau tidak termasuk dari pembicaraan. Itu tidak pernah. Jadi saya bisa berkata, misalnya ini ya, Rolls Royce adalah mobil yang paling mahal dari semua mobil. Nah, berarti mobil itu, Rolls Royce itu adalah termasuk salah satu mobil, ya kan? Dia bisa pakai kata paling mahal karena menjadi bagian dari pembicaraan. Oke, sudah paham? Nah, dalam penjelasan itu saya juga agak ketawa ketika Bapak Mangapul ini kemudian menyanyi. Saya tidak tahu lagunya bagaimana, tapi kata-katanya pokoknya Yesuslah yang terutama dalam hatiku, begitu. Terutama itu kan paling utama. Ya, saya rasa lagu itu, kata-kata di dalam lagu itu sama sekali tidak justru sejalan dengan apa yang saya jelaskan. Kalau dikatakan Yesus itu paling utama, yang terutama di dalam hidupku, artinya Yesus itu adalah salah satu yang ada di dalam hidupku, hanya saja yang paling utama. Ya. Jadi sampai saat ini dalil bahwa paling utama atau sulung atau ranking 1 itu selalu menjadi bagian dari pembicaraan, tidak pernah terpatahkan. Ya. Begitu Pak Mangapul, harap disimak. Yesus terutama dalam hidupku, itu artinya Yesus adalah salah satu yang ada dalam hidupku, hanya saja yang paling utama. Maka ketika Yesus dinyatakan sebagai yang sulung dari segala ciptaan Allah atau paling utama dari ciptaan Allah, itu berarti Yesus salah satu ciptaan Allah, hanya saja paling ranking 1, paling utama. Ya. Di ayat selanjutnya, di ayat 18 itu jelas ditegaskan juga bahwa Yesus disebut sulung dari kematian. Itu kan artinya Yesus adalah salah satu yang pernah mati lalu dibangkitkan oleh Allah. Ya, begitu ya. Jadi Kolose 1 ayat 15 dengan benderang menjelaskan bahwa Yesus bukan Allah, tetapi Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Lalu Yesus dinyatakan sebagai ciptaan Allah yang sulung, ya. Itu tidak perlu dipungkiri. Nah, tetapi juga dinyatakan bahwa Yesus terlibat dalam penciptaan. Jadi poin-poin ini tidak boleh dihilangkan salah satu. Ya, harus diterima semuanya. Yesus bukan Allah. Yesus diciptakan oleh Allah sebagai ciptaan yang sulung. Kemudian apalagi tadi? Yesus adalah pencipta. Jadi poin-poin itu mesti diterima dengan lapang dada, ya. Ini Alkitab. Kita tidak boleh mengubah Alkitab untuk nuruti kemauan kita, tetapi apa yang dinyatakan Alkitab itulah yang harus kita ikuti. Begitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang lain,
Ya, semoga Pak Mangapul masih dengan setia mau memperhatikan penjelasan ini. Ya, penjelasan dari orang awam. Saya bukan orang yang sekolah di STT. Saya hanya orang awam, tapi mudah-mudahan Pak Mangapul tidak merendahkan orang awam ya. Tidak harus orang sekolahan yang boleh menyatakan kebenaran. Ya, kebenaran itu miliknya siapa-siapa, bahkan yang merasa pintar itu justru akan direndahkan nantinya. Justru kebenaran itu dibukakan oleh orang-orang yang sederhana. Nah, saya harap Pak Mangapul termasuk orang-orang yang sederhana sehingga kebenaran itu mau dititipkan kepada Bapak, ya. Saya lanjutkan. Pak Mangapul juga membahas tentang Wahyu 3 ayat 14. Saya rasa Wahyu 3 ayat 14 itu sama seperti yang tadi ya. Jadi tidak usah saya ulangi, sama seperti Kolose 1 ayat 15. Nah, tapi yang menarik saya ingin ungkap adalah Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-28, yaitu saat Thomas berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya. Begini, pada waktu itu Pak Mangapul mencoba menjelaskan bagaimana yang sudah saya jelaskan, tetapi kelihatannya dia tidak tahu atau tidak mampu atau tidak memperhatikan dengan jelas penjelasan saya, sehingga kemudian disingkat, ya pokoknya begitulah, kira-kira begitu ya. Nah, menurut saya justru Bapak Mangapul ini harus tahu apa yang saya jelaskan. Harus tahu ya. Sebagai pengajar dia harus tahu. Jangan enggak tahu, tapi harus tahu. Ya, mari saya mulai. Thomas menjawab Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, seruan ini banyak digunakan menjadi bukti bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi betulkah Thomas ini mengatakan hal ini sebagai pernyataan bahwa Yesus adalah Allah? Ya. Jadi begini, peristiwa ini bukan peristiwa yang datang dari tiba-tiba saja, tidak. Ya, peristiwa ini dimulai dengan penampakan Yesus, yaitu Yesus menampakkan diri kepada Maria. Itu tercatat di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-16-17 ya, barangkali begitu. Jadi pada waktu Yesus bertemu dengan Maria, Yesus berkata, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi Yesus berkata kepada Maria, jadi kalau dibuat kalimat yang sederhana sesuai dengan pembicaraan kita, Yesus kira-kira berkata begini, "Kalau kamu mau tahu Allahmu adalah yang kepadanya aku hendak pergi." Jadi Yesus tidak berkata aku ini Allahmu, tapi Allahmu itu yang aku hendak pergi ke sana. Itu adalah Allahmu, itu juga Allahku. Itu adalah Bapakmu, itu juga Bapakku. Nah, begitu penjelasan Yesus. Jadi sama sekali Yesus tidak sedang menjelaskan bahwa dirinya adalah Allahnya Maria. Dirinya bukan Allahnya para rasul. Ya, karena Yesus berkata kepada Maria, "Sampaikan kepada teman-temanmu bahwa aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapakmu." Ya. Jadi secara sangat terang Yesus menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Allah itu sendiri, ya. Dirinya bukanlah Allah, tetapi Allah itu adalah pribadi lain yang kepadanya Yesus mau pergi, begitu kan? Nah, kalau pesan Yesus itu sejelas itu, lalu tiba-tiba Thomas berpikir, ini anggap saja Thomas benar ya. Thomas benar-benar mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Ya.
Kalau Thomas berpikir bahwa Yesus adalah Allah, itu berarti Yesus sedang membohongi Maria. Ya. Harusnya Yesus berkata kepada Maria, "Maria, aku adalah Allahmu." Harusnya kan begitu. Tetapi Yesus tidak katakan begitu. Ya, artinya pandangan yang mengambil kesimpulan bahwa Thomas menganggap Yesus sebagai Allah adalah pandangan yang keliru, karena tidak mungkin Thomas punya pemahaman yang berbeda dengan penjelasan Yesus. Ya, bisa paham? Nah, saya harap Pak Mangapul juga memperhatikan hal ini ya. Ini penjelasan dari orang awam. Nah, ya. Kalau memang ada yang salah silahkan dikritisi ya. Baik, sekarang kita akan membahas lalu apa maksudnya Thomas ini? Ya Tuhanku dan Allahku. Apa maksudnya? Nah, peristiwa yang dilihat Thomas adalah peristiwa di mana Yesus bangkit dari kematian. Nah, ayat Alkitab menjelaskan berulang kali bahwa kebangkitan Yesus itu terjadi karena Allah yang membangkitkan Yesus. Karena Allah telah membangkitkan Yesus. Ya. Bahkan ini di Roma 10 ayat 9 itu jelas-jelas dinyatakan begini. Roma 10 ayat 9. Jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kalau kamu percaya, kalau Bapak Ibu percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jadi jelas, benderang, clear bahwa kebangkitan Yesus karena dibangkitkan oleh Allah. Ya. Nah, dengan mengatakan Allah adalah yang membangkitkan Yesus, otomatis ya tidak perlu pakai bahasa-bahasa asli segala. Itu sangat gampang dipahami, berarti Yesus bukan Allah. Karena Allah adalah yang membangkitkan Yesus. Jadi Yesus bukan Allah, ya. Jadi peristiwa yang dilihat oleh Thomas adalah peristiwa di mana Allah membangkitkan Yesus. Dan Allah itu bukan Yesus, karena Yesus adalah yang dibangkitkan oleh Allah. Jadi sekali lagi, peristiwa yang dilihat oleh Thomas adalah peristiwa di mana Allah telah membangkitkan Yesus. Dengan demikian, kata Allah itu bukan ditujukan kepada Yesus, tetapi kepada yang membangkitkan Yesus. Sedangkan Tuhan adalah kata-kata untuk yang telah dibangkitkan oleh Allah. Begitu. Nah, kenapa kata-kata Thomas ini kok ditujukan kepada dua pribadi? Yang satu Tuhan itu ditujukan kepada Yesus, yang satu Allah itu yang ditujukan kepada yang membangkitkan Yesus. Kenapa kok bisa begini? Nah, kita harus melihat ya, ini sesuatu yang unik ya. Tidak terjadi pada para rasul yang lain. Ini hanya terjadi pada Thomas. Makanya kita mesti cari tahu apa sebetulnya yang terjadi pada Thomas. Nah, mari kita lihat. Ini adalah peristiwa yang melibatkan Thomas. Kita bisa lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-7. Satu kali Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia."
Nah, ini dia. Ya, sekali lagi, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Itu adalah ucapan Yesus kepada Thomas, ya. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, menurut Anda, Thomas sudah melihat Bapa atau belum? Ya. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka Anda pasti akan katakan Thomas sudah melihat Bapa. Kenapa? Karena Yesus berkata, sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dia di sini adalah Bapa. Jadi Thomas sudah melihat Bapa. Itu menurut penjelasan Yesus. Ya kan? Nah, masalahnya adalah apakah berarti Yesus adalah Bapa? Nah, ini yang penting. Ya. Kalau ditanya apakah Thomas sudah melihat Bapa? Sudah. Itu kata Yesus. Dan kita sebagai pengikut Kristus pasti kita juga akan percaya Thomas sudah melihat Bapa. Tetapi apa arti dari melihat itu? Apakah berarti Yesus adalah Bapa? Nah, mari kita lihat. Suatu saat di ayat selanjutnya, Filipus mempertegas mempertegas pertanyaan Thomas itu, lalu dia bertanya kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Jadi tadi pada waktu Yesus berkata kepada Thomas, kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Lalu Filipus nimbrung, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Nah, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Yesus menegaskan penjelasan yang sama. Kalau kamu telah melihat aku, berarti kamu telah melihat Bapa. Tetapi tidak sampai di situ. Yesus memberikan penjelasan lagi di ayat 10. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi kenapa Yesus berkata kalau engkau sudah melihat aku berarti engkau telah melihat Bapa? Itu dijelaskan karena aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena apa yang aku katakan itu bukan omonganku sendiri. Itu adalah kata-kata Bapa. Ya. Jadi demikianlah artinya ketika Yesus berkata kalau engkau telah melihat aku, engkau telah melihat Bapa, itu artinya bukan Yesus adalah Bapa. Tetapi artinya bahwa semua yang dikatakan Yesus itu bukan omongannya sendiri. Semua yang dilakukan Yesus itu bukan semaunya Yesus sendiri, tetapi semua itu adalah firman-Nya Bapa, kehendaknya Bapa. Jadi ketika engkau melihat aku, engkau telah melihat Bapa, dalam arti Yesus sudah mendemonstrasikan siapa Bapa itu di depan mereka, di depan Thomas, di depan Filipus, di depan para murid Yesus yang lain. Itu sebabnya telah sekian lama engkau bersama aku, mosok kamu tidak kenal. Apa yang aku sampaikan itu semuanya adalah firman-Nya Bapa. Apa yang aku lakukan itu pekerjaannya Bapa. Nah, itu yang disampaikan Yesus kepada Thomas. Ya, walaupun kepada Filipus, tapi pertama-tama kepada Thomas, baru Filipus nimbrung. Ya, jadi pada peristiwa kebangkitan Yesus, ya, Thomas terngiang akan penjelasan Yesus itu. Bahwa melihat Yesus berarti sudah melihat Bapa.
Apa yang terjadi pada Yesus itu adalah pekerjaan Bapa. Itu sebabnya Thomas berseru, "Ya Tuhanku," ditujukan kepada Yesus yang dibangkitkan Allah, dan "Ya Allahku," yaitu Allah yang telah membangkitkan Yesus. Ya, saya rasa penjelasan ini tidak sulit dipahami ya. Hanya saja walaupun panjang sebaiknya Anda juga paham ya Bapak Mangapul. Sehingga kalau Anda mau mengkritisi, kritisinya bisa lebih tepat ya. Karena kalau Anda tidak memahami penjelasan saya, bagaimana mungkin Anda bisa mengkritisi dengan benar ya. Silakan dipatahkan argumen ini. Saya ulangi. Yesus pernah berkata kepada Thomas bahwa kalau engkau melihat aku, berarti engkau telah melihat Bapa. Itu bukan berarti Yesus adalah Bapa, tetapi Yesus melakukan pekerjaan Bapa, Yesus menyampaikan firman-Nya Bapa. Itu sebabnya ketika Thomas melihat Yesus, Thomas mengenal Yesus, maka mestinya Thomas juga mengenal Bapa. Jadi ketika Yesus dibangkitkan dan peristiwa itu dilihat langsung, bukti peristiwa itu disaksikan langsung oleh Thomas bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, maka mengertilah Thomas bahwa melihat Yesus berarti melihat Bapa. Karena apa yang terjadi pada Yesus yang sedang dilihatnya adalah pekerjaan Bapa yang membangkitkan Yesus. Demikian sementara pembahasan untuk ulasan atau tanggapan untuk Bapak Mangapul Sagala. Saya berterima kasih kalau Bapak Mangapul Sagala mau menanggapi ya. Saya akan sangat senang. Toh kalau misalnya apa yang saya pegang ini adalah hal yang salah, buat apa juga saya memegang yang salah ya. Kalau ini dinyatakan atau ditunjukkan kesalahannya, tentu saya akan senang. Demikian juga saya berharap kepada Pak Mangapul kalau merasa penjelasan ini sudah benar, ya jangan malu menerima walaupun disampaikan oleh orang awam, orang jelek seperti saya. Ya tidak harus sekolah STT, tidak harus bergelar apa atau tidak harus berjenjang apa, tetapi kebenaran hendaklah dihargai sebagai kebenaran siapapun yang menyampaikannya. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat dan sampai ketemu pada pembahasan yang lain. Shalom.